Ya, kalau yang pertama ya tadi ya pemimpin yang adaptif atau digital leadership. Terus yang kedua ya, yang prinsip saya sendiri ya, pemimpin memang harus banyak berkorban. Jadi saya pada saat kecil itu dengan saudara-saudara saya sudah terbiasa mempunyai beban kerja yang lebih gitu. Jadi harus memasarkan, harus dagang keliling. Kadang-kadang saya pagi-pagi harus belanja gitu. Tapi saya pada saat itu merasa sangat senang karena saya berpikir bahwa biarlah ringan sama dijinjing, berat saya yang mikul gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Yang kali ini kita sedang bertamu di kantor Kepala Pimpinan Wilayah PT Pegadaian 12 Jawa Timur, Pak Mulyono SEMM. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Beliau ini luar biasa karena mampu memimpin Pinwil kedua terbesar di Indonesia setelah Makassar, seperti itu. Ya, kita akan membincang banyak hal, tapi kita akan membincang lebih kepada sisi humanis, bukan kerjaan. Kalau kerjaan kan pusing, Pak, ya, kerjaan terus. Nah, kita ingin membahas tentang leadership humanis dengan Pak Mulyono. Ya. Pak Mul, mungkin bisa diceritakan, Pak, mungkin diceritakan dari masa kecil, lahir di mana. Ini Pak Mul ini kalau saya riset kan anaknya orang nggak punya, anak orang biasa tapi bisa sukses. Nah, saya kira ada hal-hal yang menurut saya bisa dipelajari dari beliau sehingga bisa sukses. Ya, silakan Pak Mul. Terima kasih Mas Torik dari Tugu Inspirasi Malang, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya ketemu Mas Torik ya, selaku Direktur Utama Tugu Malang. Jadi kalau bercerita tentang saya, masa kecil ya ingat ke masa tahun 7 bulan 8 bulan ya, karena saya termasuk yang sudah senior. Jadi saya lahir di Purwokerto tahun 68. Memang ibu saya bekerja sebagai pedagang atau ya warung makan, dan bapak saya juga seorang perangkat desa di kampung sebagai modin ya, atau yang mengurusi kesejahteraan, kematian, pernikahan, perceraian zaman dulu. Jadi memang kami 6 bersaudara dengan kehidupan yang boleh dikatakan waktu itu ya pas lah ya gitu. Jadi kita harus banyak bekerja dan banyak berjuang untuk bisa mencapai cita-cita. Nah, ini dengan Pegadaian ini kan seperti ini, Pak, ya, kalau ada buku itu yang diimpikan akan terwujud. Nah, tadi di sebelum acara ini kita sempat ngobrol bahwa sering juga Ibu Pak Mul ini yang sering menggadaikan gitu, menggadaikan barangnya untuk bisa hidup. Nah, itu bisa diceritakan, Pak? Ya, dulu ibu saya memang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik untuk kebutuhan anak-anak sekolah ya, terutama pada saat ajaran baru atau pada saat mau lebaran gitu, atau kalau ada saudara sakit itu biasanya memang menggunakan jasa Pegadaian. Apa yang digadaikan itu, Pak? Dulu masih kain, peralatan rumah tangga, juga ada sedikit emas, itu tergantung kebutuhan. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari, katakanlah untuk modal warung makan atau untuk pangan gitu, biasanya ya menggadaikan alat rumah tangga atau kain waktu dulu. Terus kalau untuk anak sekolah itu biasanya menggadaikan emas kayak gitu. Meskipun waktu dulu juga kecil lah gitu, sedikit emas ibu saya gitu. Siap. Dan juga perjuangan ibu dan bapak saya itu sangat ingin anak-anaknya itu bisa sukses atau berhasil. Ya. Dan sehingga karena kesederhanaan itu ibu pedagang biasa dan bapak adalah mudin. Nah, itu Pak Mul ini ya sekolah di stan, Pak, ya, stan untuk agar bisa masuk Pegadaian.
Nah itu karena gratis atau gimana Pak? Ya memang kita sebetulnya anak-anak dulu kan ya sering baca buku di perpustakaan ya tentang Soekarno, tentang Hatta, terus juga tentang Saifuddin Zuhri, Menteri Agama yang dari kampung saya. Itu kan menginspirasi kita mempunyai cita-cita yang tinggi gitu. Apa menjadi aparat negara atau menjadi bankir waktu itu. Nah, saya berpikir bahwa keterbatasan orang tua saya juga saya harus menyadari. Maka saya sejak SMP itu sudah berpikir bahwa saya harus masuk sekolah kedinasan yang tidak perlu ada biaya, jadi tidak memberatkan orang tua. Dan alhamdulillah saya daftar di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Diploma Pegadaian, saya diterima gitu. Jadi saya menjadi karyawan Pegadaian sampai sekarang. Siap. Jadi dulu gratis Pak ya, itu seberapa sulit Pak masuk itu Pak? Ya kita dulu sebetulnya nggak tahu sulit atau tidak sulit, tapi memang pendaftarnya banyak banget ya, mungkin bisa puluhan ribu ya, dengan berbagai jurusan. Ada jurusan pajak, ada jurusan akuntansi, ada jurusan perbendaharaan, pajak. Kita ambil jurusan yang Pegadaian. Karena ibu saya sering menggade, terus kalau saya sering lewat Pegadaian itu tersirat gitu, ada kayak wah kalau menjadi pemimpin Pegadaian kayaknya mapan gitu, ada rumah dinas di sebelah, kantornya gede gitu. Waktu kecil itu sudah berpikir begitu, karena dulu kantor di kecamatan itu paling besar kan kantor Pegadaian. Polsek juga kecil, Koramil juga kecil, kecamatan juga kecil, tapi Pegadaian kan luas gitu, gede gitu. Jadi anak-anak dulu masih anak-anak saya sudah berpikir kayaknya kantor yang paling gede Pegadaian, jadi cita-citanya tersirat saja sih kalau habis main bola lewat depan Pegadaian gitu. Siap. Gitu. Sehingga lulus, lalu penempatan pertama di mana itu Pak? Saya di Jawa Tengah, di Salatiga. Di Salatiga. Sudah melalang buana sudah 31 tahun Pak ya? Iya benar. Nah itu gimana Pak, selama 31 tahun apa yang menjadi resep sukses? Ini kan nggak semua Pak ya, orang bisa menjadi pinwil, bahkan Bapak ini pinwil sejak 2012. Nah itu gimana Pak yang menjadi resep sukses Bapak sehingga mampu menjadi pimpinan di Pegadaian dengan cukup lama gitu Pak? Ya, yang pertama sebetulnya kunci sukses dari kemauan ya untuk sukses dan ada mimpi gitu. Jadi begitu kita lulus di Diploma Pegadaian STAN, kita sudah berpikir bahwa saya nanti akan menjadi pemimpin cabang gitu. Jadi kita dalam bekerja terdorong oleh challenging lah kalau sekarang ya, oleh mimpi-mimpi yang harus diwujudkan. Jadi kita betul-betul bekerja dengan maksimal, baik dalam layanan, baik dalam peningkatan kompetensi gitu. Dan setelah jadi pemimpin cabang, itu kan ada kelas-kelas ya, cabang kelas 1, kelas 2, kelas 3, dari kelas cabang kelas 3, kelas 2, kelas 1 sampai ke pemimpin cabang utama. Jadi di level cabang saya sudah pemimpin cabang utama. Waktu itu sudah satu tingkat di bawah pinwil. Nah, kemudian dari pimpinan cabang utama itu saya menjadi pinwil tahun 2012. Nah, selain kerja keras dan juga kompetensi yang harus ditingkatkan, juga kita kan sambil berjalan bekerja itu kan ada developing leadership dari diri kita sendiri. Nah, developing leadership ini yang saya terapkan itu sebetulnya yang pertama itu kita kan harus adaptif ya, penyesuaian dengan zaman. Kalau zaman teknologi seperti sekarang ya kita harus digital leadership-nya harus kuat. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan sistem-sistem informasi, bisa mengoperasikan dulu ya, mungkin ya PowerPoint, Excel, dan Word itu sudah bekal yang bagus. Jadi terus juga milenial, bagaimana dengan milenial zaman sekarang, kita dari cara berpakaian, cara penampilan, cara komunikasi juga harus mengikuti Jadi kepemimpinan leadership itu menjadi lebih kuat dan bisa diterima oleh anak-anak atau karyawan lah di segala zaman gitu. Pak, pertama kali jadi pinwil di mana Pak?
Saya pertama jadi pemimpin wilayah itu di Pekanbaru ya, di Sumatera itu membawai 3 provinsi, 4 ya bahkan ya, di Riau Kepulauan, terus Sumatera Barat dan sebagian Jambi gitu. Setelah itu kemana Pak? Setelah itu saya menjadi Kepala Divisi Produk Emas. Oh ya. Nah ini tahun berapa itu Pak? Kepala Divisi Produk Emas saya tahun 2015 sampai 2016. Nah, itu ada yang bersejarah ya waktu itu, kalau dalam catatan saya itu ketika Bapak menjadi kepala divisi itu yang mempelopori tabungan emas dan sekarang menjadi salah satu primadona. Nah, itu bisa dijelaskan Pak? Sebetulnya tabungan emas itu sudah terkonsep di beberapa karyawan Pegadaian ya, bahkan saya datang di divisi itu menggantikan Pak Damar Latristiawan yang sekarang di Rut Pegadaian gitu. Nah, konsep itu memang belum operating pada saat itu. Nah, pada saat saya di sana, kita bisa membuat produk itu live di semua unit, bahkan dalam waktu cepat. Terus juga ada peluncurannya oleh Pak Presiden Jokowi pada bulan Juli 2015. Pada saat itu yang momentum yang bagi saya ya sulit dilupakan gitu. Sampai sekarang alhamdulillah tabungan emas nasabahnya sudah lebih dari 5 juta, terus tabungannya juga sudah lebih dari 7 ton ya, hampir 8 ton gitu. Jadi ya ada perasaan ya seneng lah gitu. Tabungan emas itu sekarang nomor berapa Pak? Unggulan keberapa lah kalau penyumbang revenue keberapa kalau di Pegadaian? Sebetulnya tabungan emas itu kan dulunya masih dalam satu divisi di kami, tapi karena ketentuan dari regulator bahwa Pegadaian tidak bisa melakukan transaksi jual beli, maka perusahaan mendirikan anak usaha yang namanya Galeri 24. Jadi transaksi jual belinya di anak usaha Galeri 24, tapi simpannya di Pegadaian. Jadi kita menyelenggarakan penjualan produknya Galeri 24 yang bagi kita mendapatkan fee based income dari biaya simpan. Tapi transaksi jual belinya itu di Galeri 24. Jadi terpisah. Siap. Pak, kalau dalam hal kepemimpinan ini kan pasti ada sesuatu lah sehingga Bapak dinilai berhasil memimpin sejumlah wilayah gitu. Apa Pak kunci resepnya dalam kepemimpinan yang dilakukan oleh Pak Mul? Ya kalau yang pertama ya tadi ya pemimpin yang adaptif atau digital leadership. Terus yang kedua ya yang prinsip saya sendiri ya pemimpin memang harus banyak berkorban. Jadi saya pada saat kecil itu dengan saudara-saudara saya sudah terbiasa mempunyai beban kerja yang lebih gitu. Jadi harus memasarkan, harus dagang keliling. Kadang-kadang saya pagi-pagi harus belanja gitu. Tapi saya pada saat itu merasa sangat senang karena saya berpikir bahwa biarlah ringan sama dijinjing, berat saya yang mikul gitu. Jadi, kenapa bukan yang mikul semuanya Pak? Ya sebetulnya kolaboratif ya, tapi ada saat-saat di mana kita harus mengambil alih tanggung jawab kita sebagai pimpinan. Ya jadi sampai sekarang meskipun saya anak keempat dari 6 bersaudara, jadi sepertinya saya seperti menjadi rujukan mereka, saudara-saudara saya kalau ada keputusan-keputusan yang diambil. Karena saya dulu memang paling banyak mengalah dan paling banyak membantu, paling banyak berkorban baik waktu maupun tenaga untuk bagaimana orang tua saya sukses di jualan, bisa menghidupi menyekolahkan 6 orang anak itu. Nah itu saya terapkan di kepemimpinan saya bahwa pada saat-saat tertentu memang harus ada saya yang mikul, dan ini sebagai pimpinan biasanya adalah hal-hal yang besar gitu ya. Kalau yang pekerjaan rutin itu ya anak-anak sudah saya didik, tapi untuk transfer leadership-nya ini saya sering memberikan arahan kepada teman-teman, memang ini yang harus kamu kerjakan, ini tanggung jawab kamu sampai tuntas itu. Nah menarik ini Pak, jadi dari kecil itu ini Pak ya sudah menjadi habit Pak ya, bahwa
saya ini harus menjadi orang yang paling berkorban untuk kemajuan lingkungan sekitar gitu Pak ya. Iya. Nah itu kan biasanya pemimpin itu cari enaknya Pak. Misal kalau ada prestasi pemimpin paling depan, kalau ada masalah pemimpin paling belakang. Nah itu kan kadang budaya kita seperti itu Pak. Nah kenapa Pak Mul memilih yang seperti yang lain? Ya sebetulnya sih dulu saya melakukannya seperti biasa lah, artinya saya memang harus memberi lebih gitu supaya saya boleh disebut berprestasi gitu ya. Terus juga saya terapkan di kepemimpinan saya, memang saya merasakan bahwa memberi lebih juga akan mendapatkan lebih ya, dalam arti bukan mendapatkan secara transaksional, tapi saya bisa menjadi lebih pengalaman, saya bisa menjadi lebih dewasa, saya bisa lebih punya wawasan yang lebih luas gitu. Jadi memang permasalahan-permasalahan kepemimpinan dari mulai saya pemimpin cabang sampai dengan kepala divisi, pemimpin wilayah, itu kalau kita berpikir seperti itu, anak buah merasa ada garansi bahwa pimpinan saya bertanggung jawab dengan keputusan-keputusannya gitu. Dan anak buah juga terlindungi. Artinya saya menggerakkan orang menjadi lebih efisien. Karena pemimpin baik keteladanan, terus itu Pak ya, dan merasa pemimpinnya itu nggak hanya pintar nyuruh saja gitu Pak ya, kira-kira gitu ya. Iya, jadi kadang-kadang ya kalau di falsafah Jawa itu namanya tuturi handayani ya, ingarso sung tulodo imat mangun karso, itu kan tuturi handayani itu ya, kita memang bisa ada di depan itu, kita dalam situasi tertentu, katakanlah penentuan rapat tentang karir karyawan atau talent box, saya ya nomor 1, saya harus di depan. Tapi begitu menerjemahkan RKAP, target-target, saya harus ada di tengah-tengah mereka, bekerja bersama gitu. Terus untuk karyawan-karyawan yang demotivasi atau resisten, atau juga mungkin dalam tanda kutip ya, depannya iya belakangnya tidak, itu kan banyak. Nah itu saya harus mendorong mereka dari bawah, bagaimana mereka bisa mempunyai passion atau gambaran bahwa bekerja yang saya inginkan itu tidak seperti itu, tapi bekerja bersama-sama untuk tujuan yang lebih besar. Oke. Pak, dalam konteks berkorban ini, berat saya yang mikul, ringan sama saya yang jinjing. Ringan sama dijinjing, berat saya yang mikul ya. Nah, itu konteks dalam menjadi pemimpin wilayah, itu apa Pak? Seperti apa contohnya Pak? Kalau yang seperti di Jawa Timur, nah ini contohnya kayak apa Pak? Ya ini kan kita di akhir tahun ini dihadapkan kepada sedikit waktu untuk mencapai target ya. Nah, kebetulan ada beberapa promo dari perusahaan seperti namanya Harum Safar atau biaya perjalanan umroh gitu. Berarti di Jawa Timur saya membeli yang pertama gitu. Karena saya sudah beli pertama, saya mengajak teman-teman gampang. Jadi akhirnya dari seluruh Indonesia kita nomor 2 peserta pembiayaan umroh Pegadaian. Pembiayaan umroh dengan skemanya apa itu Pak? Skemanya namanya Harum Safar. Jadi dengan arahnu untuk perjalanan atau safar ya. Jadi dengan menggadaikan atau mengerahkan emas seberat 8 gram, saya sudah bisa berangkat umroh seharga 32 juta gitu. Nah itu kita pada saat launching kemarin kita nomor 2, bahkan dari 39 peserta yang sudah berangkat ini sudah antri lagi 44 orang. Itu satu, jadi saya kan pasti berkorban dulu karena pinwinnya menjadi klien pertama. Pinwinnya ikut itu pertama. Terus juga teman-teman ini kan ada Piala Dunia di Qatar. Bagaimana kita meningkatkan penjualan kita, produk kita, katakanlah produk emasnya Pegadaian, perusahaan anaknya Pegadaian Mas. Terus juga pembiayaan kita bagaimana bisa tumbuh dengan eksponensial dalam waktu dekat. Saya menciptakan namanya reward customer untuk
nonton Piala Dunia bareng di Qatar, Pak. Nah, Ketika apa mereka harus ngapain Pak ketika agar dapat Piala Dunia di Qatar itu? jadi Pak? sederhana, dengan membeli pembiayaan emas selama 12 bulan untuk denominasi 1 kilogram itu sudah bisa ikut paket tour nonton Piala Dunia di Qatar, Pak. Live di Stadion Qatar. Nah ini teman-teman ternyata menyambut dengan antusias, tapi karena sangat limited ya untuk tiket baik flight maupun tiket FIFA Matchday-nya itu juga menjadi kita membatasi maksimal sampai 20. Tapi ini sudah menginspirasi teman-teman dengan ide-ide untuk bisa bagaimana mereka berkinerja dengan baik dengan inovasi-inovasi. Nah itu berkorban Pak ya. Jadi sekarang sudah ada berapa orang Pak yang ikut program ini Pak? Ini 9 ya, tapi kita sudah di jadi telepon dari biro ya untuk segera closing. Jadi mungkin tahap pertama 10 bisa berangkat. Nanti kalau ada open tiket lagi, terus peminat di Jawa Timur banyak, mungkin kita akan ada tahap kedua gitu. Karena kan cuma 1 bulan ini Piala Dunia di Qatar, dan ini kan mungkin bagi sebagian orang yang mempunyai kemampuan untuk membeli emas itu ya sesuatu yang sangat menarik ya, bisa menonton Piala Dunia secara langsung, tentunya juga momen yang sangat baik lah. Siap. Pak, misal selain terkait berkorban tadi, misal ada cabang yang tidak sulit dalam perjuangan. Nah itu Pak Mul dari memantau dari atas saja atau turun langsung ke bawah Pak? Gimana Pak? Ya kita kan sekarang sudah aplikasi dashboard untuk melihat monitoring ya, data itu sudah sangat mudah dilakukan dengan berbagai aplikasi ya yang jumlahnya puluhan di Pegadaian ini. Nah itu kita bisa melihat bahwa katakanlah seperti Madura lah ya, sekarang ini yang lagi update itu kan harga tembakau bagus banget ya. Jadi cash flow di Madura itu kan sangat tinggi, jadi banyak gade yang ditebus Pak. Jadi outstanding kita turun di sana. Nah saya juga mengajak teman-teman untuk bagaimana nih kondisi seperti ini. Makanya saya mengundang Pak Kiai Dr. Holil Nafis sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Pegadaian yang kebetulan orang Madura untuk memotivasi mereka. Nah, akhirnya memotivasi apa? Agar kenapa, Pak? Agar ngapain? Artinya kan produk Pegadaian tidak hanya gade saja. Ada arum haji, ya, ada arum emas, ada pembiayaan emas, ada pembiayaan kendaraan. Jadi masih banyak ruang sebetulnya bagi kita untuk tidak hanya mengeluh saja. Oh, ini musim panen, banyak ditebus gitu. Makanya ini yang cash di Pegadaian ya. Tapi sebetulnya banyak opportunity lain. Nah, ini saya turun ke bawah langsung memotivasi mereka, dan juga saya mengundang Pak Holil Nafis kan jadi bagian dari relationship kita lah untuk bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Oh, jadi langsung turun ke lapangan, tidak hanya menjadi yang dari atas saja ya, mantau dari atas. Oh, kalau gitu, kepemimpinan mandatori atau perintah-perintah aja sekarang kayaknya sangat tidak bisa diterima di kalangan milenial. Kita harus memang aktif ikut di dalamnya. Dan egaliter Pak ya? Egaliter ya. Saya seneng kalau anak buah itu bisa mengkritisi kebijakan saya, terutama dalam rapat-rapat lah ya, atau dalam diskusi dengan departemen atau bagian itu, saya selalu mengajak mereka untuk berpikir dari sisi lain. Jadi yang tidak saya dipikirkan oleh anak buah saya. Jadi beda pendapat malah bagi kami sangat memperkaya dalam pengambilan keputusan. Bahkan ketika ada anak buah lebih pintar dari Pak Mul, itu suka apa enggak Pak? Kalau anak buah pintar ini kan sebetulnya kita mempersiapkan calon-calon pimpinan pengganti saya kan ya, atau katakanlah calon-calon pinwil dari para deputi, calon-calon deputi dari pemimpin cabang atau kepala departemen, itu kan harus kita kader. Memang suksesnya seorang pimpinan ya kalau anak buahnya sukses, bahkan lebih sukses dari saya gitu. Prinsip saya seperti itu. Siap, oke. Pak, kalau itu kan tadi kan ini ya prinsip-prinsip lahiriah ya dalam memimpin. Mungkin dalam religi, dalam hal value, nilai apa Pak yang dilakukan Pak Mul sehingga bisa sukses gitu Pak?
mungkin secara agama atau berbakti orang tua atau apa yang dilakukan sehingga ini mendorong kesuksesannya Pak Mul gitu Pak? Ini pertanyaan sulit ya, tapi juga ini penting memang disampaikan bahwa setelah saya katakanlah dewasa lah ya, saya berpikir bahwa pengorbanan itu menjadi kunci sukses seseorang. Yang tadinya saya juga mengidolakan tokoh-tokoh besar Indonesia seperti Bung Karno, Bung Hatta, ya Syahrir, Saifuddin Zuhri yang Menteri Agama satu kampung dengan saya. Tapi setelah saya dewasa saya berpikir bahwa memang pengorbanan terbesar di dunia ternyata Nabi Muhammad gitu. Oh gitu. Ya, jadi, kenapa Pak? Beliau kenapa korbannya apa Pak? Maksudnya biar cerita sedikit lah soal Nabi Muhammad. Kenapa itu sangat menginspirasi gitu Pak? Ya ini kan kebetulan bulan Maulid ya. Sebenarnya kita sering dengar di pengajian-pengajian atau buku ya, Sirah Nabawiyah gitu itu kan banyak. Tapi kalau kita ambil intisarinya bahwa orang paling banyak berkorban untuk manusia dan untuk agama lah boleh dikata itu adalah Rasul Pak. Karena dia memang tidak berpikir untuk dirinya sendiri, tapi lebih berpikir ke orang banyak. Jadi bagaimana orang itu lebih paham dengan iman, bagaimana orang itu lebih paham dengan muamalat yang baik, dengan akhlak yang baik, dan itu ini Pak ya, tagline-nya BUMN, akhlak. Itu sebenarnya ada semua di Nabi Muhammad ini Pak. Nah, iya ini saya jadi ya namanya orang agama ya Mas, jadi kadang-kadang kita rasanya kan jadi terenyuh atau terharu atau tidak bisa disebut dengan kata-kata. Jadi memang akhlak itu kan ketinggian budi ya. Jadi kalau ketinggian budi, akhlak terbaik di seluruh zaman itu ya manusia Rasulullah SAW. Itu yang jadi saya sangat mengidolakan Nabi kami, bahkan perjuangan agama itu tidak hanya korban harta ya, tapi harta, jiwa, diri, dan waktu gitu. Jadi semuanya dikorbankan, hartanya sampai habis, waktunya tidak pernah digunakan selain untuk dakwah gitu. Terus juga jiwanya dikorbankan waktu diembargo di Hudaybiyah, terus waktu hijrah itu tidak boleh bawa apa-apa gitu. Dan ini pengorbanan ini gitu. Artinya dalam hidup ya diimplementasikan di kita bahwa transaksional itu sebetulnya muamalat keduniawan lah, kebendaan saja. Tapi kalau dengan kita mengamalkan akhlak-akhlak yang baik, insya Allah ya kita akan sukses lah dunia akhirat gitu. Nah itu kuncinya satu, korban gitu. Dan makanya saya, oh ternyata benar ya, ringan sama dijinjing berat saya yang mikul itu ya konsep seperti berkorban gitu. Nah korban ini penting, bahkan sampai akhir hayatnya pun Rasul kan tidak untuk diri dan keluarganya, tapi ya umati gitu. Bagaimana umat saya. Ya, mohon maaf ya ini jadi cerita agama ya. Ya, tapi nggak apa-apa, ini penting tadi Pak. Leadership jadi ternyata di akhir hayat beliau pun lebih memikirkan umat atau orang lain gitu. Nah itu yang saya memang harus saya teladani betul itu. Siap. Nah kepemimpinan di Pegadaian ya akan tercipta sendirilah. Nanti kepemimpinan di mana-mana kalau memang banyak berkorban, kan kalau di istilah pekerja kan ada more for more, less for less gitu. Siapa yang paling banyak memberi kontribusi pasti akan mendapat lebih. Siapa yang paling sedikit memberikan kontribusi pasti juga yang paling sedikit akan mendapatkan. Benar itu Pak? Benar itu. Benar saya merasakan. Berarti Pak Mul ini ya kerja seperti mungkin seperti ownernya Pegadaian, meskipun bukan ownernya Pegadaian ya, gitu Pak ya. Misal kerja enggak hitungan waktu itu sampai lakukan atau enggak Pak? Ya sebetulnya mungkin kalau orang melihat secara fasilitas ya kita mungkin ya sudah lebih dari cukup lah ya secara itu. Tapi dalam pekerjaan kita tidak merasakan bahwa ini adalah fasilitas, tapi ini adalah pekerjaan saya, ini harus saya lakukan kayak gitu. Mungkin kalau dari sisi fasilitas ya bagi saya yang sebagai orang biasa kalangan bapak saya Modin itu ya sudah sangat jauh lebih dari cukup gitu. Fasilitas dari pemimpin cabang, pemimpin wilayah, kepala divisi gitu. Tapi kembali lagi bahwa ya bukan ownership ya, kita profesional, artinya ya di mana tempat kita bekerja ya di
disitulah sawah ladang kita. Nah ini yang saya tanamkan kepada teman-teman milenial gitu. Karena kan turn out-nya kan banyak, kadang-kadang anak muda sekarang itu mudah untuk keluar dari pekerjaan. Padahal ini kalau kita sudah punya ladang atau sawah, ibaratnya harus kita semai dengan baik, kita tanami gitu, kita pupuk kayak gitu. Tapi kalau anak-anak milenial sekarang itu loncat-loncat kerja, turn out-nya itu cepat banget gitu. Nah ini yang PR bagi saya juga, bagaimana milenial tapi komitmen terhadap tujuan perusahaan. Oke. Masa sekelas Pegadaian turunnya juga banyak Pak untuk milenial ini Pak? Mungkin tidak hanya Pegadaian ya, hampir semua perusahaan besar sekarang turn out karyawan banyak. Karena mereka sudah betul-betul sangat digitalisasi mindset. Jadi dia ada yang jadi reseller di marketplace, terus juga jadi programmer, itu banyak banget dari pengembangan aplikasi gitu. Siap. Oke, Pak Mul, ini kan 2 tahun lagi kalau nggak salah itu akan pensiun Pak ya. Meskipun pengorbanan nggak ada kata pensiun Pak ya, kalau kembali ke tadi. Nah itu apa yang akan dilakukan next impian atau keinginan Pak Mul ke depan gitu ya? Ya, saya dari mulai 2003, 2005, sekarang itu kan biasa ada aktivitas tambahan lah. Saya mengajar di Surabaya di salah satu universitas, dulu juga di beberapa universitas itu. Itu kan saya sudah punya aktivitas itu, berbagi ilmu, itu juga bagian dari tolebul ilmi ya, semakin banyak membagi. Ini kembali lagi ke ilmu, semakin banyak pandai kita, semakin pintar. Oh, ya, betul. Itu ya. Terus juga kita juga ada aktivitas artinya. Jadi ya sebetulnya sih kalau berpikir pensiun ya secara teori pensiunan kan harus ada 3 kas kan ya, 3 as. Yang pertama adalah kita punya aktivitas, yang kedua kita punya komunitas ya, punya teman untuk sharing, terus relationship harus dijaga, hubungan baik dengan orang-orang ya, baik orang ya, prinsipnya kan menghargai para ulama, menghormati para ulama, menghargai sesama, menyayangi yang muda, dan juga menghormati yang lebih tua gitu. Jadi ya komunikasi itu menjadi bagian dari kita ada komunitas itu. Terus yang ketiga ya kas lah. Kas itu nomor 3. Yang penting ada aktivitas, ada komunitas, terus ada kasnya. Kas ya relatif lah, kebutuhan di masa tua harus lebih dipersiapkan kan. Mungkin juga untuk persiapan masa tua, tentang kesehatan dan sebagainya, itu juga harus dipersiapkan. Tapi ya saya tidak berpikir bahwa usia akan membatasi kita dalam berkarya. Kalau umpamanya perusahaan membutuhkan kita ya siap saja gitu. Umpamanya membutuhkan tenaganya, pemikirannya gitu ya, kita masih cinta lah dengan Pegadaian itu masih. Siap. Semoga Pak ya, semoga ada tantangan-tantangan lain untuk Pak Mul. Ya mudah-mudahan lah ya. Siap. Amin. Ya, terus ini Pak, penutup Pak, ini pesan untuk anak muda yang mungkin sedang memulai karir, seperti 31 tahun yang lalu, Pak Mul berkarir. Nah ini apa pesannya bagi para anak muda milenial ini Pak? Sebetulnya di BUMN kan sudah ada corporate culture itu ya. Jadi sebuah perusahaan itu akan going concern, akan sustainable growth-nya terjaga, itu kalau corporate culture-nya baik. Nah, corporate culture BUMN itu, kita kan bagian dari BUMN ya, meskipun sudah di ekosistemnya ultramikro, itu adalah akhlak ya. Jadi akhlak ini yang mendasari. Nah, ini penting sekali ya, kalau di BUMN diterjemahkan amanah, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini kalau diterjemahkan sebenarnya sangat lengkap. Ya, tapi memang dalam kehidupan sehari-hari akhlak itu penting. Dan akhlak itu lebih tinggi dari ilmu lah ya. Advance-nya iman ya akhlak. Imannya baik ya akhlaknya pasti baik. Nah, kuncinya akhlak lagi ini adalah yaitu berkorban. Itu kita mengalah ya, karena kita
harus siap bergaul dengan orang yang wataknya berbeda-beda. Terus juga harus mengerti kondisi dan situasi, adaptif ini kan. Kalau ada ungkapan gini, mengalah terus-terusan gimana gitu? Bukan berarti kalah Pak ya, atau gimana Pak? Nah, itu kan nanti akan timbul sendiri si anak lah, katakan usia 30-an, 31 ya, itu akan banyak kreativiti baru. Karena kita kan teman-teman di Pegadaian itu biasa kalau sudah ditekan hampir habis waktu, atau katakanlah permainan sepak bola saja ya. Kalau sepak bola, kalau kita lihat di beberapa negara maju itu 2-3 menit berakhir itu ya masih sama seperti baru main gitu loh. Jadi selalu ada tantangan. Tapi kalau beberapa klub sepak bola di kita ya mohon maaf itu biasanya di akhir-akhir malah kita kecolongan kayak gitu, kecolongan gol gitu maksudnya. Jadi tetap harus itu Mas, kalau ngalah akhlak dan mengalah berkorban itu pasti semangatnya akan baru terus itu, terbaharui spiritnya. Iya. Ya nggak apa-apa, mungkin kita kalah secara materi mamanya lah ya, tapi mungkin secara kompetensi kita bisa otomatis akan naik. Secara kapabilitas kita mempunyai experience yang lebih dari mereka. Waktu saya masih jadi staf juga, saya paling banyak mengerjakan pekerjaan, pengalaman atau experience tentang Pegadaiannya lebih banyak saya daripada teman-teman yang bekerjanya mungkin setengah-setengah atau tidak all out istilahnya. Oke. Siap, kita banyak belajar sore ini ke Pak Mul, luar biasa. Semoga karir Pak Mul terus meranjak dan semoga kita bisa meneladani terutama yang soal berkorban tadi. Ya. Ini leadership yang luar biasa yang sebenarnya kalau kita ikuti dan kita teladani Pak Mul ini ya kita akan menjadi pribadi yang sukses karena peradaban itu maju karena banyaknya orang yang berkorban Pak ya sebenarnya Pak dari dulu Pak ya. Ini malah bagus penutupnya nih. Peradaban maju karena banyak orang yang berkorban ini. Saya setuju. Oke, siap. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Tugu Inspirasi episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.